Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk melakukan demo atau memandu Bapak Ibu semuanya dalam penginputan aplikasi atau penggunaan aplikasi OnGuard dalam melakukan pengajuan pergeseran anggaran ya Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama, mungkin Bapak Ibu belum punya akun di aplikasi OnGuard ini. Bapak Ibu bisa login dengan Google. Gitu ya Bapak Ibu, pilih akun yang akan dijadikan kredensial untuk masuk ke dalam aplikasi OnGuard Bapak Ibu. Misal di sini kita akan pilih Programming Nusantara gitu ya, akun yang pertama. Nah, di sini akan ada tulisan akun Anda tidak aktif, silahkan hubungi admin. Di mana mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi binwheel-nya masing-masing ya Bapak Ibu untuk menginfokan kepada admin supaya bisa diaktifkan di sistem ini. Kita coba akan masuk sebagai admin. Nah, mungkin ini bukan tampilan untuk Bapak Ibu. Kita akan mengaktifkan Bapak Ibu lewat fitur pengguna. Itu dimana tadi kita search Programming Nusantara. Ya Bapak Ibu, ini bisa kita lihat bahwa statusnya masih belum aktif ya Bapak Ibu. Nah, nanti setelah kita mengaktifkan akun Bapak Ibu, ya, misal saya di Dinas Pendidikan, maka Bapak Ibu bisa login kembali menggunakan Google Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal login lagi. Nanti kalau kita sudah infokan bahwa akunnya sudah aktif, login lagi dengan akun yang menjadi kredensial tadi yang sudah masuk gitu ya. Yang belum aktif sekarang kita coba. Nah, Bapak Ibu sudah bisa langsung masuk ke aplikasi OnGuard. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada tampilan dashboard untuk rekapan gitu ya, bahwa Bapak Ibu ada di Dinas Pendidikan. Ini adalah anggaran belanja yang saat ini sedang aktif gitu ya. Di sini ada total anggaran belanja gitu. Dan ini adalah tahunnya di tahun 2024 anggaran ini. Nah, kemudian untuk melakukan pengajuan, klik menu pengajuan ya Bapak Ibu. Nah, di dalam menu pengajuan ini, di sini terdapat filter untuk tahapan penganggaran ya Bapak Ibu semuanya. Bisa dilihat bahwa di sini sekarang filter atau tahapan gitu ya, tahapan yang sedang aktif itu adalah APBD Parsial 5 2024 ya Bapak Ibu. Tapi kita bisa memilih tahapan-tahapan sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengajukan pergeseran sebelumnya, bisa dilihat di tahapan sebelumnya ini. Nah, kita coba untuk membuat pengajuan pergeseran baru ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada tambah gitu ya, ikon tambah di sini untuk melakukan penambahan pengajuan pergeseran. Ya, kita tinggal klik di sini Bapak Ibu semuanya. Nah, kita pilih dinas pendidikannya. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengetahui jenis pergeseran anggaran yang Bapak Ibu akan lakukan. Mungkin nanti kita akan tambahkan keterangan di sini mungkin. Nah, itu adalah untuk keterangan bagaimana cara mengisi jenisnya, ya Bapak Ibu. Begitu. Nah, misalkan kita melakukan jenis pergeserannya antar objek. Nah, ini di program pengelolaan pendidikan, di pengelolaan pendidikan sekolah dasar, kemudian subkegiatannya adalah pengadaan perlengkapan sekolah. Jadi, pengajuan pergeseran anggaran ini harus per subkegiatan ya Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak bisa, misal Bapak Ibu punya 2 subkegiatan yang mau dilakukan pergeseran, itu tetap kita nginputnya harus satu-satu, gitu ya. Karena ini per subkegiatan. Nah, kemudian di sini ada informasi pengajuan sebelum, yaitu akun rekening atau standar harga barang atau ya rekening yang akan berubah gitu ya. Pada awalnya berapa gitu.
Bapak Ibu semuanya. Misalkan di sini kita memilih belanja alat bahan untuk kegiatan kantor, bahan komputer. Nah, kemudian kita pilih standar harga barangnya itu yang flash disk 8 GB. Nah, di sini kita isi Bapak Ibu untuk jumlah barangnya. Oh, misal jumlah barangnya 5. Jadi Bapak Ibu kalau yang masih punya agregat ya, belum ada standar barangnya, yuk segera dicari untuk standar barangnya. Standar harga barangnya itu menggunakan standar barang yang mana? Itu ya Bapak Ibu. Jadi sehingga total yang di sini jelas adanya. Gitu ya. Nah, kemudian jika Bapak Ibu perlu banyak ya yang mengubah akun rekeningnya, misal kita tinggal klik tambah di sini, nanti muncul lagi. Nah, kita akan searching lagi Bapak Ibu. Misalkan sekarang perabot kantor ya. Nah, misal perabot kantor ini Bapak Ibu apa? Misal pahat kayu yang 51.000. Oke, kita inputkan 1. Nah, sehingga sudah ada 2 ya rekening sebelumnya yang akan kita rubah. Nah, kemudian akan dirubahnya kemana? Nah, di sini ada informasi pengajuan setelah. Nah, kita coba tambahkan. Jadi, misalkan akun rekening ini mau berubah, gitu ya. Mau kemana? Misal ke bahan bangunan, konstruksi, itu ya. Yang misal aspal curah lah, gitu ya. Kita coba setkan ini 10 ya. Ini 10 kilo berarti ya, Bapak Ibu. Kemudian ada 2 juga. Nah, kita cobakan bahan kimia nuklir, Bapak Ibu. Di sini belum ada standar harga barangnya untuk bahan kimia nuklir, gitu ya. Ataupun kayaknya tidak ada. Kita coba pilihnya yang ada saja. Misalkan ini ya, suku cadang alat laboratorium juga tidak ada. Souvenir cenderamata di sini ada ya Bapak Ibu untuk standar harganya. Jadi mohon nanti kalau menemukan kendala teknis seperti itu hubungi saja admin kalau memang standar harga barangnya diperlukan ya Bapak Ibu. Tapi dengan catatan Bapak Ibu kalau untuk belanja gaji di sini ini nggak ada ya. Karena untuk gaji itu langsung saja diinputkan ya Bapak Ibu. Misal nanti kita akan contohkan juga untuk gaji ya. Oke, misal kita souvenir dulu gitu ya. Nah ini ternyata belum balance ya Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Karena di sini ada rekapan. Ini adalah rekening yang akan kita ubah sebelumnya apa gitu ya. Menjadi apa gitu ya. Bapak Ibu semuanya. Ini bisa dilihat di sini. Di sini mengatakan di rekening sebelumnya itu baru 771.000, sedangkan yang akan dirubah itu 1.280 sehingga kita nggak bisa menyimpankannya. Di sini terdapat modal untuk peringatan, terdapat selisih 509.000 sehingga kita harus menambahkan 509.000 di rekap pengajuan sebelum. Gitu ya. Karena ini harus balance tentunya kalau menggeserkan anggaran ya. Kemudian bagaimana cara kita melakukannya Bapak Ibu? Nah, kalau tidak C+, Bapak Ibu bisa menggunakan koefisien sebenarnya ya. Tapi kita coba akan mencobakan C+ di sini ya, Bapak Ibu semuanya. Misal ini masih kurang 101.000. Oke, 101.000. Kalau kita 10 masih kurang 50.000. Kita coba cari standar harga yang 50.000 ya. Oke. Kita coba cari 50.000 ada nggak ya? 50. Oke, di sini nggak ada. Kita coba kantor. 51, 40, 55, 20.
Nah, ini aja ya, yang 25 kita kalikan 2 jadi 50 ya Bapak Ibu. Sehingga di sini kita bisa simpankan Bapak Ibu semuanya. Kita coba simpan dan kita sudah membuat satu pengajuan baru. Itu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu di sini langkah selanjutnya setelah pengajuan ini dibuat, Bapak Ibu harus mengajukan surat. Jadi Bapak Ibu nanti tanggal suratnya tentukan tanggal suratnya tanggal berapa, nanti minta nomor suratnya gitu ya. Nomor suratnya berapa, kemudian ini kepada kalau dia kepala dinasnya itu definitif, ya udah definitif. Kalau dia PJ, pilih PJ. Kalau PLT, pilih PLT. Kalau PLH, pilih PLH. Di sini kita akan lakukan coba definitif, gitu. Nah, kemudian di sini ada ini otomatis terisi oleh sistem, tapi bisa kita edit ya. Jikalau ada kebutuhan mungkin yang mendesak sehingga misalkan kepala dinas ini tidak bisa menandatangani atau segala dan lain sebagainya gitu ya. Ini bisa Bapak Ibu edit. Nah, misalkan ini sifatnya penting, ini satu lampiran. Nah, di sini yang paling penting itu alasannya Bapak Ibu melakukan pergeseran apa? Gitu ya. Misal ada kekurangan dana dari penetapan anggaran. Misal gitu ya, ini Bapak Ibu. Misalkan. Nah, kita download template-nya. Nah, setelah di-download template-nya, Bapak Ibu semuanya, tinggal di-print saja yang ada di sini ya. Kita print atau kita download juga boleh, nanti di-print lagi. Kemudian dari Bapak Ibu akan harus menandatangan gitu ya dari kepala dinasnya. Harus ditandatangan, di sini juga ditandatangan. Setelah ditandatangan, kemudian Bapak Ibu menguploadkan kembali ke sistem, ya. Nanti pilih dari file yang Bapak Ibu sudah scan, yang sudah ada tanda tangannya, ya. Nah, kemudian submit, gitu ya. Kita akan coba, misalkan ini sudah ditandatangan, gitu ya. Kita coba download. Kita coba masukkan ke sini, kita submit. Nah, maka status upload di sini akan satu checklist ya, Bapak Ibu. Kemudian RKA-nya juga mohon diuploadkan di sini, gitu ya. Maka nanti skemanya sama. Setelah RKA diuploadkan akan terchecklist, gitu. Nah, kemudian di sini ada status. Kita akan menunggu status pengajuan ini diverifikasi oleh tim TAPD ya Bapak Ibu semuanya. Jadi ini prosesnya sudah sampai di sini gitu untuk melakukan pengajuan pergeseran. Nah, kemudian saya akan melakukan demo satu kali lagi untuk melakukan pergeseran yang sifatnya gaji ya. Misalkan biasanya gaji itu ada di sini ya Bapak Ibu, kemudian keuangan, kemudian penyediaan gaji dan tunjangan, gaji pokok PNS. Misalkan di sini nggak akan ada standar barangnya Bapak Ibu, karena harga di sini otomatis langsung bisa diinput sama Bapak Ibu semuanya. Misalkan gajinya itu adalah 10 juta gitu ya untuk satu orang gitu. Nah, akan dirubah gitu ya menjadi belanja gaji pokok P3K. Misalkan di sini juga nggak akan ada standar barangnya ya, karena langsung diinputkan saja. Misalkan 10 juta juga sama ya dengan satu orang. Nah, ini tinggal simpankan saja Bapak Ibu semuanya ya. Jadi tidak perlu standar harga. Seperti itu untuk pergeseran gaji. Singkat ceritanya seperti itu Bapak Ibu semuanya untuk melakukan pergeseran anggaran di aplikasi demo OnGuard Cimahi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada menu SKPD. Menu SKPD ini buat mengatur header surat yang Bapak Ibu download template tadi ya. Nah, di sini itu
Bapak Ibu kalau belum ada ya di sininya, misalnya kepala SKPD, NIP, sampai ke alamat gitu ya, Bapak Ibu harus menginputkan terlebih dahulu karena akan dipakai sebagai kop surat gitu ya, header surat dari Bapak Ibu, dari dinas Bapak Ibu. Seperti itu untuk penjelasan aplikasi PhoneGuard-nya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas, eh, Bapak Ibu bisa datang saja ke BPKAD atau kontak pinwilnya masing-masing. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian untuk video tutorialnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.